Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal WordPress di OS Linux. Di sini saya menggunakan Lemstack ya, jadi Linux, Apache MySQL, dan PHP ataupun Perl. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal Lemstack tersebut, itu bisa melihat di tutorial saya ya di amperacoding.com. Nanti itu tinggal dicari saja di Google lem Ampera Coding. Jadi seperti ini. Oke, nantinya pada pencarian pertama itu hasilnya yang keluar adalah di blog yang saya miliki di amperacoding.com. Ini tinggal dibuka saja, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal ikuti saja sih. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin langsung lihat videonya juga boleh. Ini lebih real time-nya seperti ini di dalam format video. Tapi kalau misalkan teman-teman juga menggunakan SAM, itu juga nggak masalah. Cuma nanti posisi peletakan dari si file WordPress-nya saja yang akan berbeda. Nah, jadi saya asumsikan teman-teman sudah menginstal lem ataupun SAM di OS Linux. Kemudian kita akan langsung masuk ke bagian download file si WordPress-nya. Nah, jadi kalau kita buka di WordPress ataupun di Google, yang hasil pencarian di pertama adalah wordpress.com. Nah, kita kalau buka di wordpress.com, ini saya matiin dulu Never Translate Donation. Nah, jadi di sini nanti kita tidak bebas ya, ataupun mesti pakai sebelumnya dari WordPress. Jadi kita perlu masuk ke wordpress.org. Oke. Nanti di sini dia masuk ke seperti ini. Nah, kita bisa mendownload filenya. Jadi masuk ke wordpress.org, bukan wordpress.com ya. Kalaupun nanti teman-teman menggunakan keywords di Google seperti WordPress download, itu juga nanti masuk ke wordpress.org. Cuman kalau diklik bagian sini dia akan masuk ke halaman versi Indonesianya saja. Karena bisa dilihat di sini ada id.wordpress.org / ataupun /download. Nah, dia langsung masuk ke bagian untuk mendownload file si WordPress-nya dalam format bahasa Indonesia seperti ini. Nah, ini sama saja sih, mau seperti ini juga boleh. Nanti tinggal diklik tombol Get WordPress, nanti dia akan masuk ke halaman yang sama seperti di sini. Cuman bedanya ya di bahasa saja. Nah, ini kan cuma beda di bahasa. Oke. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah di sini ada tombol download WordPress. Kalau di Indonesia dia seperti ini, unduh WordPress 5.81 ataupun versinya itu adalah versi 5.8.1. Nah, ini kita download ataupun unduh. Oke, seperti ini dia memproses ya. Di bagian bawah sini ini masih agak lambat nih, 16 menit. Mungkin ada gangguan dari si server WordPress-nya ya. Coba saya download yang dari si wordpress.org-nya langsung. Oke, ini masih waiting. Oke, nanti kita lihat ini mana yang duluan lebih cepat selesainya. Oke, nah ini udah selesai ya. Ada keterangan file di sini sudah terdownload. Jadi kalau saya buka di File Explorer, ini udah ada. Nah, ini tinggal dipindahkan saja. Saya cut, saya masukkan ke dalam folder HTML. Lokasinya itu di file system, kemudian masuk ke folder var, masuk lagi ke folder www. Jadi kalau saya masuk ke file system, masuk ke var, www ataupun w3 kali HTML. Nah, di sini tempat kita meletakkan project WordPress-nya. Jadi saya paste masuk ke sini, saya extract here. Nah, ini udah terbuat ya nama foldernya WordPress. Jadi kalau kita buka di sini, ini isi semua file WordPress-nya. Nah, cuman ketika misalkan kita buka ya localhost WordPress, nah dia seperti tampilannya. Cuman kita nanti perlu setup ataupun setting dulu nama database ataupun pembuatan nama database untuk si WordPress-nya. Kemudian nanti setting untuk username dan password itu dalam koneksi konfigurasi MySQL, kemudian ke database hostnya. Jadi kalau misalnya kita tanpa konfigurasi dulu, kita langsung mencet tombol let's go nih ya. Saya klik let's go. Database name-nya kita buat misalkan WordPress nih. Username-nya kalau di sini saya pakai Ampera Coding. Passwordnya juga sama ya. Copy, paste, kemudian database hostnya tetap di localhost.
table prefixnya biar dikasih WP saja. Kemudian kita klik tombol submit. Nah, dia munculkan select database karena databasenya itu belum kita buat. Oke, jadi caranya kita masuk dulu ke localhost /php/myadmin. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti proses dari apa namanya instalasi dari si lem, yaitu di cara install di sini, nanti harusnya sudah bisa mengakses php/myadmin juga. Kalaupun menggunakan SEM ya juga nanti bisa. Nah, ini saya masuk menggunakan Ampere Coding dan passwordnya sama Ampere Coding. Kemudian saya masukkan buat tambah database baru dengan nama tadi kan WordPress ya. Saya klik tombol create. Nah, ini udah terbuat. Ini kan tadi masih error ya, cancel database. Jadi dia perintahnya ataupun notifikasinya tidak bisa memilih database. Nah, kita klik try again lagi. Tetap pakai database name-nya WordPress, username-nya Ampere Coding, dan passwordnya Ampere Coding juga. Cuma nanti tinggal disesuaikan ya. Kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke bagian sini, cara yang salah patch MySQL PHP di OS Linux seperti ini, itu nanti ada bagian untuk membuat sebuah user baru. Nah, bagiannya adalah di sini. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nih user ini misalkan mau dibuat dengan nama Anda juga nggak masalah, mau dengan nama lain juga nggak masalah. Cuma nanti pastikan saja username dan passwordnya itu sudah Anda hafal ya. Paling gampang ya disamakan saja antara username-nya dan passwordnya. Oke, kemudian kita balik lagi ke instalasi WordPress. Ini sudah kita atur semua. Kita klik tombol submit. Nah, di sini ada keterangan unable to write to wp-config.php file. Ini karena saya belum merubah permission dari si folder dan isi WordPress-nya. Caranya adalah kita masuk ke dalam folder HTML tadi. Saya klik open in terminal dengan mengklik kanan di sini tempat kosong. Kalau misalkan Anda menggunakan Ubuntu, itu ketika diklik kanan pada bagian kosong itu akan muncul pilihan untuk open in terminal. Kalau saya sekarang menggunakan Linux Mint. Oke, jadi saya buka terminal di sini. Jadi posisinya adalah var www html. Saya buat masukkan perintah sudo chmod 777 min r WordPress seperti ini. Dia masukkan password user Anda. Udah masuk. Kita coba run di installation ya. Let's go. Kita ulangi lagi. Ini tombol submit. Nah, ini all right Sparky. Kalau sudah begini, ini tandanya sudah hampir selesai, ataupun sudah hampir berhasil. Kita klik tombol run di installation. Nah, ini udah. Saya title-nya ini kita buat misalkan belajar WordPress misalkan. Username-nya kita masukkan nama saya saja, misalkan belajar WP seperti ini. Passwordnya saya samakan saja. Kalau misalkan ingin tetap menggunakan password yang ini, ya nanti nggak bisa dihafal. Karena kan ini kan karakternya rumit ya. Cuman memang indikator kekuatan dari passwordnya dia strong. Kalau misalnya saya ganti dengan yang sama, maka keterangannya very weak. Ini nggak masalah karena masih di lokal. Nanti ini bisa kita ganti ya. Kemudian kita klik tombol confirm password di confirm use of weak password. Ini udah kita centang untuk memastikan bahwa kita benar masukkan password yang lemah. Kemudian your email, ini masukin untuk email nanti kalau misalkan ada apa-apa dengan sistemnya. Kemudian search engine visibility. Ini keterangan discourage search engines for indexing the site. Nah, ini jangan dicentang. Kalau teman-teman centang, nanti websitenya nggak bisa kebaca di Google. Oke, kita klik tombol install WordPress. Nah, ini udah berhasil ya, sukses. WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Kalau kita masuk ya ke nama projectnya, tadi kan namanya itu adalah localhost WordPress ya. Nah, dia tampilan seperti ini. Jadi ini adalah halaman pertama website WordPress kita, tapi masih di localhost. Nah, nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara mengupload project ini ke hosting ataupun ke server yang tentunya sudah kita miliki dulu ya. Kalau misalnya kita tidak punya ya kita tinggal beli. Nanti itu akan saya berikan contohnya semua. Oke, nah di database juga, di folder ataupun di database WordPress-nya, ini kan masih kosong nih. Ketika saya refresh ataupun saya klik di WordPress-nya, maka dia akan mulai ada isi. Karena udah kita setup di awal. Nah, inilah tabel-tabel utama dari si WordPress. Nantinya isi-isi database dari
WordPress ini itu akan terus bertambah mengikuti plugins yang teman-teman install di dalam websitenya. Nah, untuk sementara dia secara default ataupun bawaan itu ada 12 tabel. Nah, ini kita login ya, coba ya. Saya klik tombol login. Dia akan minta username atau email address ataupun alamat email dan password. Saya masukin nih tadi belajar WP, passwordnya belajar WP ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman nggak bisa lihat, ini bisa ada icon mata, ini diklik saja satu kali. Kemudian klik tombol login. Nah, ini udah berhasil ya masuk ke dashboardnya dari si WordPress yang sudah kita install secara offline. Nah, kalau kita lihat sih memang prosesnya agak sedikit beda dengan proses instalasi kalau di Windows. Kalau di Windows kan kita menggunakan SAM ataupun bisa juga menggunakan Laragon. Tapi saya lebih cenderung menyarankan untuk menggunakannya Laragon di OS Windows, entah itu Windows 7, 8 ataupun 10, itu bisa menggunakan Laragon. Dan tutorialnya udah ada saya buat juga. Mungkin cukup ini saja ya untuk proses ataupun tutorial cara download dan install WordPress di OS Linux. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.